Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan surat Ar-Rum 30-32 bagian keempat. Jadi sudah 4 makalah ya. Dan bagian keempat ini juga belum tuntas. Masih ada bagian yang kelima tahun depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan bulan yang lalu kita sudah sampai munibina ilaih. Jadi ayat 31. Jadi sekarang juga masih ayat 31. Munibina ilaih. Sekarang kalimat wattaqu. Kalimat wattaqu ini menekankan perintah takwa. Wattaquhu. Wattaqu, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi penting takwa dalam menjaga keutuhan fitrah. Takwa telah diungkap di berbagai kajian ayat sebelumnya yang ternyata pengertiannya cukup luas. Jadi kalau khotib diperintah setiap khutbah Jumat wasiat takwa. Dan para khotib itu sering menyebut langsung, bertakwalah kalian kepada Allah. Sebenarnya walaupun tidak menyebut langsung bertakwalah kepada Allah, kalau isinya berkaitan dengan takwa, itu sudah memenuhi syarat. Karena takwa itu maknanya cukup luas. Dan hakikat orang yang bertakwa itu seperti apa, kita hanya melihat dari sudut amal lahiriah. Sedangkan kualitas takwa batiniahnya tidak ada yang tahu. Sehingga Rasul pun menyebut at-taqwa hahuna. Hahunanya itu sampai menunjuk dada. At-taqwa hahuna. Hakikat takwa itu di dalam dada. Jadi siapapun manusia tidak akan mengetahui kebenaran atau hakikat atau kualitas takwa sesama, saking rahasianya. Takwa dalam ayat ini tentu berkaitan dengan menjaga keutuhan fitrah. Sampai ayat kedua saja surat Al-Baqarah sudah berbicara takwa. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah dan seterusnya sudah berbicara takwa. Bahkan saum itu diawali dengan perintah takwa ayat 183 dan diakhiri dengan takwa 187 ayat saum itu. Ayat saum itu kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kemudian ayat 187 juga la'allahum atau lil muttaqin.
Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Perbedaan pengertian di dalam takwa tentu akan kita temukan tergantung kepada teks ayat dan konteksnya. Teksnya makna makna langsung, kontekstual makna tersirat. Perbedaan pengertian tersebut dipengaruhi oleh konteks yang dikaji. Namun, ada pengertian asal dari takwa menurut bahasa, yaitu berasal dari kata wako, yaki, wikoyah. Itu pengertian asal. Jadi walaupun takwa itu mengandung arti beraneka ragam, beraneka macam, tetapi pengertian awal dari takwa itu wikoyah, kuat, kokoh, atau pandai menjaga diri, itu tidak akan lepas dari pengertian asal, dari pengertian menurut bahasa. Yang wako, waki, wikoyah, fi'il amarnya ki, wako fi'il madi, ya, yaki fi'il mudore, wikoyah masdar, fi'il amr perintahnya ki. Kop saja wungkul. Ki. Berarti pandai menjaga diri, waspada, hati-hati, dan kuat menyelamatkan diri. Dan di sini wattaquh, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah, pandai menjaga diri, jangan sampai melanggar aturannya yang menimbulkan kemurkaan. Kadang-kadang wattaqun nar allati waquduhan nas wal hijaroh. Takwa kepada neraka. Itu takwa pada neraka bagaimana? Waspada. Jangan sampai ucap, sikap, dan tindakan yang menjerumuskan ke neraka. Wattaqun nar. Atau wattaqu pada diri sendiri. Diri sendiri juga harus takwa. Ku anfusakum. Takwa apa? Takwalah pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Jadi pandai menjaga diri. Terus takwa kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga, takwa kepada keluarga. Atau wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takwa pada hari akhir. Wattaqu, takwalah yauman pada suatu hari. Jadi takwa kepada hari akhir. Itu berucap, bertindak, bersikap agar kita mendatangkan di hari depan, di hari yang akan datang. Dan menjauhi segala yang menimbulkan buruk di hari nanti. Itu takwa pada hari akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu takwa pada hari akhir. Antara lain wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Seseorang itu memperhatikan masa silam untuk masa yang akan datang. Jadi muhasabah atau mengevaluasi diri sendiri. Kemudian takwa kepada keluarga tadi, wa anfusakum wa ahlikum naro. Itu menjaganya dan jangan sampai terbawa arus kemaksiatan, serta mendidik agar mereka disiplin menaati Allah dan Rasul. Ini penting, ini takwa pada keluarga. Anak-anak sekarang mah jika dimirin, jika sedihin, sedih kumaha tuh dititipkan ke pasantren. Aya pasantren begitu. Dituang pimpinan pasantren. Titipkan ke sekolah gitu kene.
kemana? Jadi ketakwaan, kehati-hatian itu harus semakin orang, makanya di dalam syariat Islam itu pendidikan yang utama dan pertama itu keluarga. Pendidikan utama yang pertama itu dari keluarga. Jadi mulai dari keluarga. Jadi sekarang itu semakin menyadarkan setiap orang tua. So kadang-kadang orang tua teh lamun geus anak ke sekolah pesantren percaya penuh tanpa ada evaluasi, tanpa ada koreksi, tanpa ada penyelidikan, karena sudah terlalu percaya penuh. Dan di pesantren dia percaya aja. Dan ternyata di pesantren juga ada, karena memang pesantren juga yang mimpin mah manusia. Manusia mah tanpa pilih bulu. Rek ustad, rek kiai, rek pejabat, rek rakyat. Fa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ada potensi jahat, ada potensi baik. Yang pada dasarnya mereka melakukan penyimpangan itu karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Nah, kumaha itu di pesantren bagaimana tidak ada kesempatan antara pria dengan wanita? Kalau di pesantren itu ada santri wanita dan santri pria. Ya, pan deket bisa ka ustad, ka kiai teh. Jadi kagodaeun teh banget kalau pimpinannya kurang takwa, kurang berakhlak, jadi gampang tergoda. Makanya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, Imam Bukhari itu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku yang paling takut fitnah. Fitnah yang paling aku takutkan, aku khawatirkan kepada kaum pria, itu fitnatun nisa. Fitnah wanita. Bahkan tadi itu sampai ada berita anak SMP, seorang siswi digarap oleh teman SMP-nya 4 orang. Dan itu disyuting, ditayangkan oleh mereka. Jadi siswi SMP 1 digarap oleh teman-temannya berempat dan disyuting, diedarkan SMP. Karena pika ngerien gitu ya. Pika ngerien ya. Belum lagi yang di sekolah atau di pesantren segala macam, berbagai alasan yang kadang-kadang memang sekarang pengaruh lingkungan, pengaruh masyarakat, kadang-kadang kurang mendapat perhatian di dalam keluarganya, di dalam kehidupan suami istri, karena mungkin masing-masing sibuk. Konon di pesantren yang melakukan penyimpangan itu dua-duanya sibuk. Jadi si suaminya ngajar, istrinya juga ngajar, jadi dua-duanya sibuk. Akhirnya si suaminya tergoda, siswi. Itu makanya kesibukan apapun di dalam kehidupan rumah tangga teh wayahna urusan kehidupan suami istri jangan terabaikan. Jangan dianggap sepele. Hal itu adalah penting. Itu dalam rangka takwa. Dalam rangka takwa. Jadi penjagaan kehidupan
suami istri itu harus mendapat perhatian. Bersyukurlah ibu masih punya suami yang setia kepada ibu, harus dijaga kesetiaannya. Jangan sampai kesetiaan suami itu diberikan peluang oleh ibu untuk tergoda oleh fitnatan nisa, oleh fitnah kaum wanita. Jadi jangan sampai hati-hati Pak, fitnah wanita. Tetapi pesan nama hati-hati fitnah wanita, tapi ibu sendiri kurang menjaga dengan suami. Itu yang perlu ditingkatkan oleh kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena ini takwanya di dalam rangka menjaga keutuhan fitrah. Tapi sebetulnya mas suami mah kalau terpenuhi kebutuhannya, insya Allah tidak akan tergoda. Itu dapat kebutuhan yang terbatas, ya. Kebutuhan kemampuannya juga terbatas. Jadi kalau terpenuhi, insya Allah akan terjaga, akan terpelihara. Nah, sambil perempuan, oke. Kalau terpenuhi mana? Makanya perlu ada kerjasama, ya, antara laki-laki dan perempuan. Justru kalau tidak terpenuhi itu, kalau tidak terpenuhi itu yang sering menimbulkan persoalan. Sama laki-laki maupun perempuan juga. Mungkin ada sesuatu yang belum diketahui. Itu artinya penjagaannya seperti itu. Jadi mungkin ada sesuatu yang belum terpenuhi, apa kira-kira. Jadi itu yang harus diselidiki. Jadi kadang-kadang mengatakan istrinya kok cantik, melayani dengan baik, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak terlayani. Yang kadang-kadang keinginan suami itu ada sesuatu, tetapi tidak bisa dipenuhi oleh istrinya. Pokoknya si istrinya nggak mau melayani dengan apa yang diinginkan suami. Bisa saja, bisa terjadi seperti hal itu. Bisa terjadi. Bulan? Ya, kalau hiper masih siang malam. Ya, kalau hiper masih siang malam. Tetapi kalau hanya keinginannya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, bukan hiper. Itu mah normal aja. Kalau hiper mah itu siang malam. Kalau tiap malam mungkin super gitu. Tapi kalau menurut Imam Ghazali mah setiap malam itu tidak super, itu biasa. Jadi justru yang hiper itu siang malam. Kumaha Bu? Sehari 5 kali mah sholat. Ya artinya kalau hiper itu. Tapi yang saya garis bawah itu, karena kadang-kadang kita menyangka kok saya sudah setia memenuhi, tapi ada yang tidak tahu, sehingga si keinginan suami itu tidak terpenuhinya karena mungkin sekarang kena hukum lagi, kekerasan dalam rumah tangga, katanya KDRT bukan hanya fisik tapi rohani. Nah, itu jadi tantangan juga itu. Ya tantangan. Ya karena si suami
tidak boleh maksa dan sebagainya, itu juga tantangan. Karena dari sudut istilahnya saja dalam Al-Quran, laki-laki itu kelaminnya dakar. Kalau perempuan tuh niswah. Dakar itu apa? Dakar itu artinya ingat. Jadi laki-laki itu kelaminnya dakar. Dakar itu ingat, ngingetan wae. Gitu. Kelamin laki-laki itu ngingetan wae. Dakar. Beda perempuan. Perempuan mah niswah. Niswah itu nasia, lupa. Jadi justru perempuan itu karena lupa, maka dia bagus kepada suami. Sok lamun sedang melakukan dengan suami ingat karena ngalahirkeun kan bahaya. Nah, makanya dia lupa. Jadi bagus. Tuh, justru kalau laki-laki mah dakar. Dakar teh ingat baik. Jadi walaupun kepala ini sudah lupa, eta mah ngingetan. Jadi ngingetan. Itu takwa. Ini memang harus dijaga. Makanya di sini dikatakan wattaqu, bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian disepakati pula mufassirin bahwa perintah takwa pada ayat ini adalah takwa kepada Allah, karena wattaquhu, hu-nya itu kepada Allah. Baqim wajhaka lidini hanifan fitrat Allah allati fatrona sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi berbicara Allah li khalqillah dari kadinul qayyim walakinna aksarun nas la ya'lamun. Jadi perintah takwa dicantum ayat ini adalah bertakwa kepada Allah. Al-Biqai yang wafat tahun 885 Hijriah mengartikan takwa pada ayat ini dengan khafu antazigu ansabilihi yuslimukum fi aidaihi fi aidi ulaikal mudallin fa idza khiftumuhu falazimtumuha kuntum mimman takhalla anir radail. Khafu, takut, khawatir, jaga diri. Antazigu ansabilih, jangan sampai menyimpang dari jalannya. Khafuhu. Karena yuslimukum fi aidi, jadi sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ulaikal mudallin, jangan sampai tersesat. Fa idza khiftumum, apabila kamu sudah lihat fala zaitumuha kuntum mimman takhala an radain, yaitu dengan waspada dengan menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, kepada penyelewangan. Jadi dalam pengertian ini lebih difokuskan pada perasaan takut oleh Allah. Jadi kadang-kadang takwa juga diartikan takut. Takutnya bukan lompat, lari, menjauh, tapi juga mendekat. Kan gitu, takut kepada Allah dengan takut kepada setan. Takut kepada Allah mendekat. Kalau takut kepada setan menjauh. Jadi difokuskan pada perasaan takut oleh Allah sehingga waspada, jangan sampai melakukan penyimpangan. Kewaspadaan tersebut dengan memusatkan perhatian pada kedisiplinan menjalankan syariat dan menjauhi pengaruh sesat. Kemudian Al-Qurtubi ini orang Cordoba, ya. Jadi dia menyusun kitab tafsir namanya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Orang Cordoba itu Eropa. Al-Qurtubi yang wafat 671
mengartikan takwa wa taqu itu khaufu wamtasilu ma amarakum bih. Takutlah kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan olehnya. Dan itu jaminan bagi orang yang diperintahkan olehnya. Bakal mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi itu ke WA grup saya, itu ada anggota majelis taklim berdoa. Semoga Allah mencurahkan maghfirah dan rahmatnya bagi hamba Allah yang istiqomah menjalankan syariahnya. Doanya begitu. Makanya saya komentar, doa itu untuk apa? Semoga Allah mencurahkan maghfirah dan rahmat bagi orang yang istiqomah, disiplin menjalankan syariahnya. Doa itu nggak berguna menurut saya. Karena pada yang menjalankan syariah mah udah dijamin. Makanya saya katakan doa itu nggak ada manfaatnya. Semoga Allah mencurahkan maghfirah dan rahmat bagi orang yang istiqomah menjalankan syariah Allah. Ya nggak usah didoakan, itu otomatis. Siapa yang menjalankan syariah Allah pasti dijamin mendapat maghfirah dan rahmat. Jadi doa itu tidak ada artinya menurut saya. Justru yang ada artinya doa mas, semoga Allah mengampuni orang yang berdosa. Itu taat banyak didoakan kita dijamin. Makanya seperti kemarin bulan yang lalu saya katakan semoga Allah mewafatkan beliau dalam keadaan husnul khotimah pada geus maut. Ya geus maut mah kumaha tuh husnul khotimah dah geus maut. Jadi ya itulah makanya doa itu sesuai dengan tuntunan ya. Nabi Ibrahim itu kan pernah berdoa dalam surat Al-Baqarah dikisahkan. Beliau berdoa kepada Allah, jadikanlah yang taat, beriman dan beramal soleh mendapat ridhomu. Ya itu mah oleh Allah dijawab. Itu mah pasti nukarar itu mah dijamin. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rahmat kepada yang beriman dan beramal soleh. Kepada yang tidak beriman dan tidak beramal soleh, rahmat oke masih, cuman bisa diganti dengan adab di hari kiamat. Jadi makanya saya kritik tadi doa itu. Jadi kalau kita mengeser doa teh yang bermanfaat doanya, ya, yang kemudian berikutnya komentar Ibnu Jarir At-Tabari 310 Hijriah, lahir 224. Wa khaufullah wa raqibuhu an tufarritu fi ta'atihi wa tarkibu maksiatahu. Takwa di sini kepada Allah adalah waspada, jangan sampai mengurangi ketaatan dan jangan sampai terjumus kepada kemaksiatan. Jadi takwa di sini kata At-Tabari, disiplin, jangan sampai mengurangi ketaatan dan jangan sampai terjerumus kepada kemaksiatan. Nah, dalam menjaga keutuhan fitrah tentu akan menghadapi tantangan dari berbagai pihak serta pengaruh dari orang yang tidak berilmu sebagaimana tersirat walakinna aksaran nas la ya'lamun pada ayat sebelumnya. Itulah salah satu makna mengapa dalam bertaubat dan menjaga keutuhan fitrah diperlukan kewaspadaan dengan menjaga diri dari pengaruh luar. Jadi pengaruh luar itu ada, ya. Jadi dalam godaan kepada manusia itu ada intern, ada ekstern. Internnya
nafsu, keinginan, kebutuhan intern. Eksternnya tadi kesempatan seperti yang ada istilah di pesantren, ada di sekolah, ada di, kok bisa seperti itu? Yaitu pengaruh eksternnya mungkin lebih berat. Ya. Walaupun internnya sama saja, tapi karena pengaruh eksternnya, kedekatan dan sebagainya, itu yang menimbulkan godaan. Makanya waspada intern dan ekstern. Dengan kata lain, perintah takwa pada ayat ini terutama bermakna pandai memfilter jalur informasi yang berpengaruh negatif. Jalur informasi yang berpengaruh negatif. Bahula malpan jaga diri, jangan sampai bergaul dengan tetangga yang kurang baik. Dengan bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Hari ayeuna pan orang-orang yang kurang baik lagi masuk ke kamar masing-masing. Lewat internet, lewat HP. Masuk ke tempat masing-masing. Menurut Ibadi, pengertian wattaquh pada ayat ini mengandung dua sasaran. Pertama wattaqullah, kemudian wattaquddin. Wattaqullah, wattaqu, bertakwa kepada Allah, wattaquddin, dan dalam agama. Dan takwa kepada Allah dalam ayat ini mengandung arti pandai menjaga diri dari hal yang menanggung hubungan baik, mengganggu hubungan baik dengan Allah. Dengan cara menjauhi segala larangannya, menjauhi segala maksiat. Dan makna yang kedua, takwa pada agama, yaitu berpegang teguh dengan kokoh pada agama dengan cara menjaga diri dari penyimpangan syariah. Dengan demikian, awal ayat yang berbunyi munibina ilaihi wattaqu, munibina ilaihi yang sudah kita bahas bulan yang lalu, wattaqu, mengandung beberapa makna. Pertama, kembalilah kepada Allah dengan taubat dari maksiat dan tetaplah dalam keadaan taat, jangan lakukan lagi maksiat. Kedua, kembalilah dari kufur kepada iman pada Allah dengan tetap iman dan tetaplah menjaga diri, jangan sampai terjerumus pada kekufuran. Ketiga, kembalilah pada Allah dengan menjalankan ajaran agama Islam dan tetaplah menjaga diri, jangan sampai menyimpang dari syariat. 4. Bila sudah tergelincir akibat pengaruh orang banyak, maka segeralah kembali ke jalan yang benar. Pandailah menjaga diri, jangan mudah terpengaruh. Itu makna munibina ilaihi wattaqu. Sekarang kalimat berikutnya, wa aqimus sholah. Tegakkan sholat. Aqim itu berasal dari kata aqoma yukimu. Iqomah. Qoma itu artinya berdiri. Iqomah mendirikan. Jadi aqimus sholah, dirikan sholat, tegakkan sholat. Sholat yang diperintah oleh ayat ini bukan hanya melaksanakan, tapi dengan menegakkan. Karena dengan menggunakan aqimu yang mencakup disiplin waktu, dipenuhi syarat rukun, serta diwujudkan nilainya dalam segala aspek kehidupan. Dalam berbagai ayat dikemukakan bahwa menegakkan sholat itu bukan hanya melaksanakan, tapi berdiri. Mendirikan aqimus sholat. Antara lain, maknanya menegakkan sholat itu, satu, memeliharanya, baik syarat, rukun, maupun waktunya. Sebagaimana tersirat, walladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 dan surat Al-Ma'arij ayat 34. Walladinahum ala sholawatihim yuhafidun.
dan merekalah orang yang senantiasa memelihara sholat. Ayat ini menerangkan bahwa orang yang bakal meraih kebahagiaan adalah yang memelihara sholat secara baik. Pemeliharaan sholat itu bisa bermakna waktunya, sehingga tepat awal waktu. Bisa juga maknanya dalam segala aspek kehidupan. Awal waktu itu karena waktu sholat kan ada 3 ya. Awal waktu, tengah waktu, dan akhir waktu. Sekarang asar jam 15.15. Jam 15.15. Jadi 3/4 sekarang asar. Maghrib jam 18.6 ya. 8. Jam 18.08. Jadi itu dari asar ke maghrib waktunya hampir 3 jam. 3 jam. Jadi awal waktu itu dari jam 13.15 sampai 14.15. Nah itu awal waktu. 13, 16, 17, 20, setengah 4 itu awal waktu. Karena kan dibagi 3. Sampai jam 4.15 itu awal waktu. Nah, 4.15 sampai 16 sampai 17.15 itu tengah waktu. Dan akhir waktu 17.15 sampai maghrib. Itu akhir waktu. Duhur juga begitu. Duhur sekarang 11.45. 49, 48, ya, 48. Asar 15.15. Ya, sekitar 3 jam lebih. Jadi supaya kita jangan sampai melalaikan sholat, lakukan di awal waktu. Di awal waktu itu kalau duhur ya antara jam 11.48 sampai jam 1 itu. Kalau asar ya antara jam 15.15 sampai jam 16.15. Maghrib 1 jam, maghrib mah. Jadi jam 6.20, jangan sampai lewat setengah 7. Gitu. Jadi kalau Isya panjang, cuman kan Rasulullah memakruhkan tidur sebelum sholat Isya. Sholat Isya boleh agak akhir, tetapi Rasul tidak senang tidur sebelum sholat Isya. Jadi diusahakan, kecuali namun ngantuk-ngantuk keimannya. Ya, ya, karaos. Jadi diusahakan jangan sampai tidur sebelum sholat Isya. Itu makruh. Yes, itu awal waktu dan akhir waktu teh. Jadi kan sholat Isya itu sekarang jam 19.19. Kemudian subuh jam 4 lebih. Jadi itu dibagi 3. Dibagi 3. Nah, awal waktu itu dari 19 sampai jam 10 itu masih awal. Jam 10 sampai 2 pertengahan. 2 ke sana itu akhir. Jadi mana awal waktu, tengah waktu harus dilihat dari berapa lama waktunya. Dibagi 3. Dibagi 3. Jadi kalau yang sepertiga pertama itu awal. Pertengah-tengah. Sepertiga terakhir itu akhir. Ya. Nah, waktu tahajud itu sejak setelah sholat Isya itu sampai subuh. Jadi waktu tahajud itu ujung tahajud itu subuh. Kenapa saya katakan ujung tahajud itu subuh? Rasulullah SAW bersabda kan, "Qumil lail wa idza khifa ahadukum
apabila kalian merasa takut kesubuhan, fal yusolli rokatan, sholat 1 rakaat. Takut kesubuhan, geus mepet ya, mau adan, sholat aja 1 rakaat. Jadi ujung waktu tahajud itu ya fajar, subuh. Di kita mah istilahnya sholat subuh, tapi kalau di Masjidil Haram fajar. Makanya ada jadwal sholat fajar, tidak ada sholat subuh itu di Masjidil Haram. Namanya sholatul fajr. Fajar itu subuh. Jadi mangga tahajud mah badai setelah sholat isya. Ya kan waktu tahajud sama dengan taraweh. Setelah sholat isya sampai subuh. Badai awal, badai pertengahan, badai akhir. Tergantung kepada kesempatan masing-masing. Ya mau tidur dulu boleh seperti Umar bin Khattab. Tidak tidur dulu boleh seperti Abu Bakar Siddiq. Ada contohnya. Kan Abu Bakar Siddiq dievaluasi oleh Rasul. Ya Abu Bakrin mata tutir. Kapan engkau sholat witir? Kata Abu Bakar, saya sholat witir dulu baru tidur. Kemudian Rasul kepada Umar, mata tutir. Kata Umar, saya tidur dulu. Baru nanti bangun. Komentarnya kepada Abu Bakar, kamu orang berhati-hati. Sehingga karena takut kesiangan, sholat dulu sebelum tidur. Kemudian kepada Umar, kamu orang yang ajamnya kuat. Sehingga berani tidur dulu, semangat. Gitu. Jadi, kalau berdasar hadis Rasul kepada Abu Bakar dan Umar, mangga yang mana aja. Etama yang mengatakan yang paling abdol di akhir malam dari itu mah pendapat. Tapi kalau hadis mah enggak membeda-bedakan. Mau awal, mau pertengahan, mau akhir malam silahkan saja. Sesuai kemampuan masing-masing. Tapi ukurannya tadi ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Akhir waktu. Nah itu yang melakukan sholat seperti itu walladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Kalau sholat fardu dianjurkan awal, tapi kalau tahajud kan tidak dianjurkan awal, tengah atau akhir, mangga wae. Boleh. Itu satu. Kedua, ditegaskan hafidhu ala sholawat was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat dan sholat wusta. Surat Al-Baqarah 238 ini sholat wusta. Wusta itu dipahami oleh para ulama aneka ragam. Dipahaminya. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan duhur. Kenapa bisa berbeda begitu? Yang dirasakan berat. Yang dirasakan berat, wusta itu kan pertengahan artinya. Tapi yang ini yang utama, sehingga diartikan paling berat. Ada yang paling berat mengatakan sholat asar. Karena itu waktu istirahat, pulang kerja, pulang. Bubar kerja 15 sekarang asar kan pulang ke rumah capek-capek, nah makanya dianggap berat. Dia mengatakan lohor kagok gitu. Kagok bekerja sedang kagok nah sedang sibuk. Tapi nyatanya kan waktu sholat tepat dengan waktu istirahat sebetulnya. Eta nu kamarita nu digawe di rumah tukang anger we waktu duhur mah istirahat. Terus waktu asar aku anger. Jadi sebetulnya bedanya kalau tukang sholat mah istirahatnya lahir batin gitu ya. Iya. Kalau tukang sholat mah lahirnya fisik, batinnya hati, istirahat. Jadi geus diatur ku Allah teh
Waktu sholat dengan waktu-waktu istirahat. Dengan waktu-waktu istirahat. Sholat makanya subuh kan bangun tidur. Ingin seger kan. Waktu duhur. Dan utara sholat ya anggar istirahat waktu duhur. Makan kan. Asar anggar utara sholat dia istirahat. Maghrib gitu bisa komodoi. Jadi sebetulnya sudah tepat itu teh, sudah tepat. Sok ya pamit ibu-ibu nyupiran kan, nyupiran. Kan berangkat setelah sholat subuh, begitu duhur pasti akan istirahat. Terus setelah sholat duhur nyupiran deh, waktu asar pasti istirahat. Makanya kan kalau rekreasi, kalau rihlah, itu saya sering mengatakan program 4 jam sekali ke WC. 4 jam sekali ke WC. Bener itu teh lamun 4 jam sekali kamari sareng Fakultas Tarbiyah ka Jogja keliling. 4 jam sekali anger pokokna mah hayang teu hayang kehampangan begitu 4 jam sekali berhenti itu teh bareng gitu. Jadi pertama, kedua nama teu bareng airun can hoyong kene. Tapi karena saya kemukakan pokoknya mah hayang teu hayang sok AWCW. Nu pertemuan kahiji dirinya tah di 125. Sok. Kaditu nama bareng. Jadi begitu hayang kehampangan teh sararea gitu. Jadi itu tergantung kepada program ya. Sholat itu pas. Walaupun kalau di perjalanan boleh dijamak. Boleh dijamak karena memang kan kesempatannya kalau di perjalanan. Jadi sehingga 3 waktunya sholat di perjalanan itu 3 ya. Subuh, duhur dengan asar, dijamak, kemudian maghrib dengan isya. Tetapi kalaupun disiplin sesuai dengan waktu itu justru nikmat. Nikmat istirahat. Ya walaupun dijamak tetap waktu sholat mah nyimpang heula. Itu pas. Hafidhu ala sholawat was sholatil wusta. Makanya oleh ibu tadi ada yang mengatakan mengartikan asar itu pemahaman seperti itu. Jadi sholat harus tetap tegak walau dalam situasi dan kondisi apapun dan dikerjakan secara qonitat. Qonitat itu ada yang mengandung arti khusyuk, konsentrasi, ada sungguh-sungguh. Nah, makanya ada qonitat, kunut itu sungguh-sungguh. Yang kedua, mengkhusyukkan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah kamu kepada Allah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nah, meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat lakabiratun. Sangat berat. Illa 'alal khashiyin, kecuali yang khusyuk. Jadi ayat ini memerintah agar minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dipahami bahwa sabar itu sebagai lambang usaha dan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Sedangkan sholat itu lambang berdoa. Jadi minta tolong kepada Allah itu dengan usaha dan doa. Ulah usaha wungkul. Dan kemampuan manusia usaha terbatas. Ulah sholat tungkul. Karena hanya permohonan, jadi dua-duanya. Oleh karena itu, alal khasyiin, yang khusyuk tidak akan merasa berat. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh berbahagia orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, dilakukan secara terus-menerus menegakkan sholat itu. Istilahnya, alladzina hum ala sholatihim daimun. Daim itu dawam. Apa yang dimaksud dengan dawam, terus-menerus? Sholat daim, dawam. Bisa bermakna tetap,
sesuai waktu, tidak ditinggalkan, bisa juga melekat sholatnya di dalam ucap, sikap, dan tindakan. Jadi ucapannya menggambarkan sholat, tindakannya menggambarkan sholat, apa yang mesti dilakukan dalam sholat saja, tidak dilakukan di luar sholat. Contohnya, dalam sholat mengangkat tangan itu dua-duanya, ya, tangan dua-duanya. Maka mengangkat tangan dua-duanya teh ulah keluar Allah. Jadi karena sholat itu melambangkan hanya kepada Allah. Ruku itu kepada Allah, maka kita tidak ruku kepada selain Allah. Jadi kalau kepada siapapun, mau cium tangan kepada orang tua, mau sungkem, ulah sambil ruku. Nah, ruku teh kumaha? Mun dia tegak kan lututnya, terus dongkok. Dia lamun. Jadi kalau kepada orang tua, tuurna ulah tegak. Atau sujud. Sujud itu hanya kepada Allah. Jadi kalau kepada orang tua tidak boleh sujud. Jadi kalau sungkem kepada orang tuanya suruh duduk di kursi. Supaya ulah sujud. Nah, sebab Rasulullah SAW kan mengatakan, laukun tu amiran ayas juda imro'ah ala imro'ah la amartuhum. Andaikan aku dibolehkan seseorang diperintah sujud kepada orang lain, aku akan perintah istri sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, maka aku tidak memerintahkannya. Itu karena salah seorang sahabat pulang dari negeri Sam, langsung menghadap Rasul, sujud kepada Rasul, tegur, kamu nggak boleh sujud kepada saya. Ya, tapi kan saya di negeri Sam ningali orang lain kepada raja itu sujud. Maka di mataku tidak ada yang lebih mulia selain engkau, maka aku sujud kepadamu. Enggak, kepadaku tidak boleh. Kalau aku dibolehkan oleh Allah menyuruh sujud, bukan kamu sujud kepada saya, tapi aku akan perintah istri sujud kepada suami. Tapi karena tidak boleh, isi kepada suami juga enggak. Jadi itu apa yang dilakukan di dalam sholat kepada Allah tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah. Nah, seperti tawaf mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah itu tawaf itu. Jadi tawaf ibadah hanya mengelilingi Ka'bah. Jadi kalau tawaf ibadah, tapi kalau tawaf muamalah mah pada keliling-keliling di mana lain enggak. Nah, itu sholat daim. Jadi daim itu ucap, sikap, tindakan menggambarkan sholat. Kemudian yang keempat, mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat daim itu. Qimis utlu ma uhiya ilaik minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Surat Al-Ankabut ayat 45. Umat di sini diperintah membaca ayat yang diwahyukan. Utlu, baca ayat. Jadi yang penting mah dibaca ayat teh. Tapi bukan hanya dibaca, diamalkan. Kan sekarang mah lebih ditonjolkan bacaan hafalan, maknanya, pengamalannya belum ditandaskan. Nah, itu harus dilengkapi. Harus dilengkapi sekarang. Makanya ada dialog, kenapa kok sekarang banyak umat itu lebih mementingkan kepada ritual. Karena lebih ditekankan membacanya saja. Membaca dan menghafal, pengamalannya kurang ditekankan. Amalan. Kemudian, aqimis sholah, tegakkan sholat. Mencegah perbuatan keji, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Zikir yang baik karena wala dzikrullah akbar. Kemudian wallahu ya'lamu bima ma yasna ma tasnaun. Allah mengetahui
Jadi sadar dirinya diketahui Allah. Dan di sini ditegaskan, sholat itu harus bermakna mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka itu sholat daim, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kelima, sholat harus bebas dari lalai dan riya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Perkataan wail menurut Ibnu Abbas itu syiddatul adab, siksa yang berat. Wadi fi jahannam, lembah di jahannam. Itu wail. Wail itu celaka, itu neraka, ya. Lil musallin, bagi yang sholat yang mana? Yang sahun. Yang sahun. Itu kan ditandaskan tentang Al-Ma'un, ya, surat Al-Ma'un, tentang orang yang mendustakan agama. Yang mendustakan agama adalah yang sahun dari sholatnya. Makanya di sini diawali dengan wail, yang menurut bahasa wail itu cek bahasa Sunda mah puas. Puas, ya. Jadi bukan puas bahasa Indonesia. Kalau puas bahasa Indonesia mah kan bagus. Kalau mau puas bahasa Sunda mah jelek. Ya, ada istilah lain, wail, waib, waik, wes, weh. Itu orang Arab itu. Jadi kalau dia mengatakan weh itu ungkapan jelek. Weh atau wek, wes, tawib, celaka, hancur, mampus. Kemudian musallin, bentuk jamak dari musalli, orang yang sholat. Seperti apakah yang sholat mengalami wail itu? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yang sah. Sahun. Sahun itu berasal dari kata saha yashu, sahwan, sahwan, suhwan. Berarti goplah nisyan, lupa, lalai. Dalam sholat mengandung beberapa arti. Melalaikan waktunya, sehingga sholatnya tidak tepat waktu, menunggu habis waktu, itu lalai. Kemudian lengah dari apa yang harus dilakukan, kurang menghayati. Dan ketiga, lalai dari syarat rukun. Keempat, tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi, kemana wae. Itu adalah lalai, sahun, dan bersambung tahun depan. Jadi melakukan sholat jangan sampai sahun, ya. Kita oleh karena itu jadikanlah sholat wa'mur ahlaka bis-sholah wastobir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal aqibatu lit taqwa. Saya kira dianggap cukup. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.